Bib, kalau tayamum itu debu pun nggak ada, Bib. Wah, ini malah lebih berat lagi. Lebih berat. Jadi air nggak ada, debu juga nggak ada. Boleh nggak diganti pakai mandi bola? Padahal kita lihat kita ini siapa? Iya. Bisa jadi mereka mungkin lebih baik dari kita. Kita ini kan terbalut dengan pakaian seperti ini. Iya. Ada orang tayamum kuping, kaki. Saya bilang, Pak, Bapak ngapain? Tayamum, Pak Ustadz. Loh, kok tayamum semua? Kan cuma wajah sama tangan doang, gitu kan? Malah di dalam Said Sabiq cuma sampai al-kaf di sini doang, ya kan? Ini sampai ke kaki-kaki. Jangan-jangan Bapak nih kemarin-kemarin pakai kumur-kumur juga tuh debu, gitu kan? Maka saya bikin tuh, ya kan? Saya bikin, ya komeng. Saya cariin di masjid nggak ada. Gak taunya dia sama Adul bawa-bawa. Meng, udah sholat Johor belum? Nggak bisa sholat Pak Ustadz. Pam mati. Lah kan bisa cari masjid sebelah. Masjid sebelah mana bisa dipakai Pak Ustadz. Udah rubuh. Nah, kan udah masjid sebelah ya kan gitu. Akhirnya. Udah sisa sebelah. Terus coba dong cari. Ya kan, masa semuanya mati? Mati Pak Ustadz. Jangankan pam. Tukang catetnya mati. Nah, akhirnya begitu. Udah, kalau begitu kan kita tayamum dong. Ini kan adam wujudil ma, karena memang nggak ada air, nanti tayamum. Oh tayamum Pak Ustadz, pakai apa? Pakai debu. Pengganti wudhu Pak Ustadz, pengganti wudhu. Udah dia jalan sama Adul kan. Nah, terus di scene berikutnya kan tuh lagi nyuapin Adul pakai debu kan. Berantakan. Adul, ini begini nih Bang. Ya begini. Lu sih kalau ngaji yang dalam kayak gue. Dikasih ya kan disuapin. Terus kan saya datang. Meng, kenapa si Adul disuapin sagon? Gitu orang Betawi kan sagon. Enggak Pak Ustadz nih lagi tayamum. Tayamum gak gini. Baru saya contohin. Pak Ustadz sih nggak bilang dari tadi. Terus kata Adul, ini gimana? Udah mandi Dul. Orang mati Pak. Ya udah nasibnya dia begitu dah. Nah, baru kemudian kita sampein hadis. Ya kan? Oh, jadi begitu. Berarti itu idenya dari antum juga? Iya. Itu jadi semua? Hampir semuanya ide dari saya. Kayak misalnya di surga nggak ada nenek-nenek. Iya. Po Ati mau ke masjid, sama Komeng dijagain. Percuma udah. Gue mau sholat, Meng. Udah. Gue kan mau masuk surga juga. Nggak ada di surga. Aduh. Oh Komeng, pokoknya ribut berdua. Saya datang, ya kan? Apa Meng? Ini Pak Ustadz nih. Wah, masa saya nggak boleh ke masjid? Katanya percuma saya sholat. Iya Pak Ustadz, kan Pak Ustadz kemarin pengajian begitu nyampein hadis gitu, kan gitu. Yang mana Meng? Ya kan? Yang Pak Ustadz ngomong. Yang mana? Ya kan? Akhirnya, oh itu di surga nggak ada nenek-nenek. Terus kata Komeng, tuh kan? Ayo udah Pak Ati, udah jelas kan dari Pak Ustadz di surga nggak ada nenek. Saya bilang bukan gitu. Baru saya jelasin hadis itu. Ya kan? Akhirnya kan paham. Pak Ati masuk. Si Komeng lari. Saya tanya, Meng mau kemana? Ayo sholat. Lalu Pak Ustadz, ada 70 nenek-nenek yang saya tahan kata di rumah saya kata. Saya pikir buat apa dia sholat gitu kan. Bukan Pak Ati doang. Nah di sini kita mau nyampein satu hadis ya. Dan itu mungkin lebih dari 1000 sketsa. Saya pikir lebih dari 1000 sketsa. Dan iya kayak ya itu saat akhirnya ada kemiripan dengan Kultum Pemuda Tersesat. Itu setiap Ramadan juga. Misalnya ada yang nanya, Bib, kalau tayamum itu debu pun nggak ada, Bib. Wah, ini malah lebih berat lagi. Lebih berat. Jadi air nggak ada, debu juga nggak ada. Boleh nggak diganti pakai mandi bola? Kalau mandi besar. Tapi ya akhirnya kita jadikan itu medium untuk kemudian menjelaskan apa tata cara mandi besar dengan tayamum. Nah itu di tahun itu 2007 berarti tadi. 2007 berarti beberapa belas tahun yang lalu. Itu ada ini nggak? Ada kayak kontroversi atau orang tanda tanya? Ada.
Ada orang-orang yang memang ini. Pertama dia koreksi saya main bersama mereka. Oh, main pun sama mereka dikoreksi. Ya kan? Mirip Nggak banget. pantas gitu kan seorang ya mungkin kayak Habaib. Iya. Nggak pantas ya kan? Mirip banget. Saya tuh juga gitu, Ustaz. Masa Habib kumpul sama Coki. Iya, Coki kan? ini agnostik, Ustaz. Iya, itu kalau satu ya kan. Kalau dua kan coki-coki. Itu rada Coki-coki, enakan iya. dikit. Kalau satu pahit, Ustaz. Kalau dua baru manis. Iya. Oh iya, soal kumpulnya Ya, itu antum sama, pertama, ya kan? maksudnya nggak pantas kumpul sama, Iya sama haula. iya, Ya kan? sama Apalagi komedian kadang-kadang gitu. orang kan mereka rubama yani yasrabuna al-khamr Iya. wa yasrabuna syijar Iya. katanya kan. Mereka minum Ya keras. jelisuna ya kayak begitulah. Ada orang yang kemudian bahkan nelpon langsung itu. Seorang dia memang hafiz Quran dari dia dulu belajarnya di Son'a kalau nggak salah. Terus, Dia di daerah Jawa Tengah gitu. Telepon langsung. Ya kan? Anta tajlis ma'a haula, ya kan gitu. Ya, saya pernah ceramah di pesantrennya beliau waktu haflatut takharruj ya, lil huffaz ya kan. Nah, dia bilang la talik an tajlis ma'ah. Ya. Padahal kita lihat kita ini siapa? iya. Ya kan? Inna akramakum indallahi atqakum. Bisa jadi mereka mungkin lebih baik dari kita. Kita ini kan terbalut dengan pakaian seperti Iya, ini. iya. Ya kan? Mungkin mereka yang tidak seperti ini, mungkin hatinya lebih bersih, ya kan, niatnya lebih tulus gitu Iya. kan. Dan kalau dikritik konten, namanya kita berbuat, bekerja, mungkin ada salahnya. Ya kan? Mungkin ada salahnya. Misalnya ada adegan sholat, ya kan? Yang waktu Komeng datang dicolek si Carlos kan, ya kan? Oh iya, iya. Ya kan mungkin ada gitu kan. Terus Tapi meskipun itu sebenarnya kan real, Ustaz. iya, real kadang-kadang ada di lapangan seperti itu. Karena saya ingat kepada salah satu jamaah di masjid kampung saya. Itu kalau dikilikin sininya sekali aja, Tat, itu langsung gitu. Dan biasanya anak-anak kecil, bocah-bocah gangguin. Dia biar sholat digituin. Nah itu kan kenyataan kan. Iya. Artinya itu kan harus direspon sebenarnya. Iya, dan kalau itu salah ya kita minta maaf ya kan, Iya. pasti nastagfirullah. Tapi kita sudah berusaha ya mencari pendekatan-pendekatan yang cocok, ya Iya, kan? iya. Karena saya pernah juga ditanya, Pak Ustadz, saya mau baca Quran, kamu bukannya haid? Tadi aku udah kerimbat kok. Nah, dia pikir yang namanya ini tuh keramas. Orang kita kan memaknai keramas. Keramah. Ya dia di salon udah dibasahin, malah tadi rasanya apel gitu kan, atau jeruk sankis mungkin ya kan. Dia nggak paham bahwa makna keramas itu adalah ta'mimul ma' ala jami'il badan, ya Iya. kan? Karena dia nggak paham, maka kita bikin sketsanya, gitu kan? Nah, iya, ternyata ya memang mirip. Itu pernah ditanyakan Tat, Iya. ke saya, apakah mandi wajib itu harus dengan bersampo? Hmm. Jadi memang akhirnya itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya hidup di masyarakat. Iya, iya. Tapi kadang sebagian orang yang kayak gitu ya, kayak hafidul Quran yang sudah hafal Quran, yang sudah dari kecil berada di lingkungan santri, seolah-olah nggak sadar bahwa itu ada. Iya. Nggak kebayang bahwa orang bertanya itu karena kalau dia nggak akan bertanya itu. Padahal banyak orang-orang yang masih tersesat yang nanyain begitu. Dan ya itu. Tapi itu efektif kan ya? Iya, di Quran kan ada. Itu ayat puasa. Dulu ada kan sahabat naruh benang hitam dengan benang putih di bawah bantal karena hatta ayat tabayyan minal khaitil abyad, ya kan? Iya. Itu kan sampai jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Iya. Sebelum turun minal fajr kan mereka sangka itu hakiki. Iya. Padahal itu kan majazi. Majazi. Ya kan, bahwa tapi begitu dengan minal fajr kan kemudian wadih kauduhis syams itu menjadi Jadi jelas. begitu jelas. Tapi sebelumnya itu kan kesalahpahaman seperti itu aja ada. Yang mandi yang Mandi kayak wajib, gulung-gulungan di gulung-gulung, pasir itu kan iya, ada. ada. Jadi bukan juga mengada-ada. Mengada. Tapi kalau kita dituduh, wah ini nggak boleh, ini salah. Ya namanya orang berjalan, mungkin aja kita ada salah. Iya, iya. Mungkin aja kita ada kurang. Tapi kan ya kemudian begitu salah kita kemudian mencoba untuk memperbaiki lagi di Ada yang sketsa sampai ini Sat, sampai serius besar gitu
jadi rame, enggak. Ya mungkin ada hadis yang kadang dhaif, kayak naumus shaim ibadah. Iya. Kita juga dikritik habis-habisan. Padahal kan sesungguhnya selama puasa itu kan naum juga bisa jadi ibadah, ya Iya. kan? Seperti asyurb wal akal yang mubah. Itu tergantung orangnya, kalau dia niat untuk ibadah dan untuk ketaatan kan bisa juga itu bisa menjadi sesuatu yang bernilai ibadah, walaupun hadis itu memang hadis dhaif. Iya. Ya kan? Nah, kita nih sekarang saat itu bayangin 2007. Sekarang ini sudah 2021. Kelakuan pemuda-pemuda tersesat ini makin aneh-aneh aja. Jadi menurut antum pendekatan-pendekatan seperti itu memang perlu dikembangkan nggak? Ya, apalagi kan sekarang zaman medsos, Iya. YouTube. Mereka ngaji dulu hadir offline. Sekarang mungkin pengajian offline itu tidak akan seramai lagi dulu karena mereka kalau susah sekarang searching. Nah, ada kelebihannya, tapi juga ada kekurangannya saat mereka tidak dipandu oleh seseorang yang paham. Iya. Akhirnya talwith. Iya. Mungkin ada pencemaran di situ. Ada dia akhirnya, oh ini begini. Artinya apa ya? Ada faudo, ada kekacauan ya kan di situ. Kalau mereka tidak diarahkan. Menurut saya sekarang lebih bihajah masa, lebih urgen lagi keadaan sekarang ini untuk bisa menjelaskan kepada anak-anak muda dengan bahasa yang ada sekarang ini. Selama tidak diharamkan. Iya. Dan seandainya, ini nggak bisa nih begini. Dulu saya ceramah pakai laptop, kemudian pantul ke dinding aja kan, mungkin bahasanya hadza amrun ma fa'alahu rasul. Ya kan? Ini nggak dikerjain sama Rasul di masjid nih begini nonton. Padahal kan itu kan wasilah at-ta'lim, itu kan sebagai sarana untuk menjelaskan kepada mereka dengan audio visual. Sampai sekarang hubungan sama Adul dan Komeng tetap walaupun sudah gak syuting. Iya, masih. Ya. Dan bahkan nih kita ada seorang muhsinin lagi yang mau bikin gitu kan untuk konten-konten seperti ini, ya kan? Karena ada orang yang bilang biarinlah, nggak dapat fulusnya juga, yang penting dakwah tersebar. Dakwahnya. Nah, ini kita butuh nih orang-orang seperti ini, Bip, ya. Artinya dia support satu kegiatan yang baik, gitu kan, ketimbang mungkin mereka bayarin apa segala macam. Bangun masjid bagus, ya kan. Berangkat haji umroh bagus, gitu. Tapi kan dakwah juga pembinaan seperti ini juga bagus, gitu. Dan dulu pernah ada orang yang senang umroh, senang haji, gitu. Kadang-kadang hanya berbangga, saya ini udah 15 kali haji. Tapi saya pernah bilang, ente kalau misal mau haji yang ke-16 ke-17, duitnya aja kumpulin. Kan kalau 300 juta untuk NH+, 10 orang aja udah 3 miliar. Kita beli satu rumah, kita taruh usaha apa buat anak yatim. Itu kan punya nilai manfaat. Atau nanti buat rumah belajar, rumah Quran, rumah baca, ya kan? La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Ya kan, itu lebih baik daripada harta terbaik yang kamu miliki. Dan jalan hidayah orang kita nggak tahu. Iya. Tidak bisa diklaim bahwa jalan hidayah hanya melalui ceramah. Bisa jadi memang jalan hidayahnya ya melalui tontonan-tontonan yang bernilai tuntunan. Ada kok temennya Bang Komeng itu, masuk Islam tuh, dia habis mabok. Habis di kafe, pagi-paginya, gue pengen masuk Islam dong katanya. Gitu. Aduh. Itu kan unik. Iya. Ya kan? Siapa yang bisa menjamin orang? Ya kan kita selalu punya panduan. Ya kalau kita udah baik, nggak usah sombong, bersyukur. Ya kan? Dan kalau kita masih belum baik, jangan putus asa. Ya hatta bainahu wa bainan an-nar dhira, ya kan? Bisa jadi dia nanti kemudian ya'mal bi'amali ahlil jannah. Akhirnya fa'adkhalahu Allahul jannah. Sama ini, Zat. Kalau ini, Zat, ada nggak, Zat, yang sampai ngelaporin ke antum bahwa Ustadz, saya setelah tontonan-tontonan ini betul-betul merasa belajar Islam? Banyak. Ada sangat banyak. Bahkan maaf kalau saya cerita di sini, saudara-saudara kita non-muslim. Iya. Ya, saya pernah keluar dan dia terang-terangan banget. Dia pakai, maaf, salibnya aja tuh gede banget gitu kan. Itu
Dia bilang, saya senang nonton tayangan Anda. Berarti kan bisa dinikmati secara universal. Iya. Betul. Ya kan? Dan Betul. ya akhirnya dia tahu rahmatnya Islam. Dia tahu damainya Islam. Akhirnya kan? dia mencintai Islam meskipun Iya. nggak memeluk Islam. Ya paling enggak dia memahami kita. Iya. Karena kan ada orang yang salah paham. Misalnya Iya. dulu-dulu. Iya. Atau mungkin sekarang ya di Iya. Eropa. Kita identik dengan radikalisme, Terorisme. dengan terorisme, dengan segala macam. Padahal kalau kita lihat Islam dinur rahmatin wassalam. Iya. Ada aturannya. Nabi punya tetangga Yahudi aja sampai Jibril itu, Yusi nih Jibril katanya, mewasiatkan kepada aku untuk berbuat ihsan kepada tetangganya Yahudi. Yang Yahudi. Seolah-olah dia akan mendapatkan warisan dari aku. Iya. Nah, secara ini kan ya kita di dunia yang makin mengglobal gitu kan. Iya. Ya ini kemudian bisa menjadi. Iya. Dan saya pernah beberapa kali stand up komedi. Oh, stand up comedy. Iya kan? Dan itu ternyata waktu ketemu asik itu saya paham tuh gitu. Iya. Karena kan kita pasti nggak sekedar itu dong. Saya Iya. punya nilai. Iya, value. Iya, ada value yang kita mau sampaikan di Iya, situ. nggak sekedar lucu. Hmm. Dan ini Ustaz, kalau komedinya itu Ustaz murni karena Betawi Ustaz ya? Enggak, kan saya Al-Bughuri. Wulidtu fi Bogor. Iya. Tapi kok tadi karena lahir di Bogor, walaupun Iya. orang sering salah, Subki Al-Bukhari gitu. Oh, iya. Al-Bughuri min Bogor kan. Tapi memang 50 tahun di Jakarta. Terus kalau antum ini kan kayak ya candanya tuh ya sudah ngalir begitu saja itu. Ya dari- karena kan saya background teater dan Iya. waktu Komeng ikut lomba lawak di Radio SK, Iya. saya termasuk yang jadi peserta juga waktu itu. Oh. Gitu. Jadi ketika di Radio SK. Wah, dan Komeng itu juaranya di Amor. Ah, iya iya. Saya jadi itu peserta. karir awalnya Komeng. Karir awal dia Antum dan juga mau berkarir rencananya. saya juga di situ. Tapi kemudian saya ya itu tadi Iya. baca kitab Iya, kakek. iya. Kemudian saya ngambil jalur yang lain. Dan ketemu walaupun lagi. ketemu lagi akhirnya, gitu kan? Subhanallah, ya. Terakhir Sat, sebagai penutup nih Sat, pesan-pesannya atau sebelum itu Sat, Saya ini, pesan mie ayam aja kayaknya. pesan mie ayam. Jangan, nggak ada dong. pesannya. Nggak ada. Tapi Sat, sebelum pesan untuk para pemuda tersesat, nih, Sat, nanti Ana minta pesan. Tapi sebelumnya satu lagi Sat, yang terkonyol apa Sat, menurut antum dari ribuan sketsa yang sudah pernah dibikin 7 tahun itu? Sat? Ya kalau yang awal-awal ya, yang awal-awal itu ya kayak saya sama ada teman habaib keluar si Daus Mini, Adul sama Komeng lagi main petasan. Nah, Yo, kena saya. beneran kena ya? Ya enggak ceritanya, ceritanya. kan dicemongin. Iya, iya. Itu kan konyol banget gitu. Satu ustadz, satu habaib. Tapi habis itu Komeng sendiri, wah kayaknya jangan ada yang begini, biar gua aja deh yang kena. Oh, gitu. justru. Maksudnya si sutradara, kalau saya sama habaib yang kena, itu kan ekstrim banget. Lu Iya. gara-gara lu main petasan tuh, Iya. kena tuh. Iya, iya. Ya kan? Tapi mereka sendiri yang bilang, ini jangan nih, besok sini ini dibuang. Oh, Gitu kan. Misalnya yang Komeng lagi ngejemurin, yang embernya itu akhirnya kan jatuh. Di bawahnya ada aneh liwat. waduh. Ya itu kan, oh ini jangan nih. Ya kan gitu. Nggak pas. Ah itu ya mereka sendiri akhirnya paham gitu. Iya, iya, iya. Dan kita merasa terlindungi juga. Iya, dan ya akhirnya itu kan secara tidak langsung pengajaran tentang akhlak kepada Komeng, kepada penonton. Ya. Walaupun kita nggak bicara akhlak, nggak pakai ayat, nggak pakai hadis, tapi praktis langsung diterima untuk Ya karena akhlak. akhlak itu kan sebetulnya kudua. Iya. Keteladanan. Keteladanan. Dulu saya ingat ayah saya juga. Dia nggak pernah bilang sholat yuk. Tapi waktu dia berangkat ke masjid, kita anak kecil tuh masih ngikutin. Ikuti. Kalau Ya. sekarang sebaliknya kan. Hmm. Biasanya bapaknya sambil ngerokok, dia bilang cukup bapak yang ngerokok. gitu, Cukup ya. bapak yang sakit gitu. Hmm. Lo jangan gitu. Padahal dia sambil ngerokok nih. Dan. Dia nggak tahu anaknya di luar begitu juga. Nggak enak gua sama kalau bapak gua yang doang yang sakit. Gue mau temenin aja. Nah, Sat, terakhir Sat, pesannya ini sekarang saat pemuda tersesatnya makin tersesat, makin banyak, makin nggak terbendung pesannya. Sat. Ya memang ya berat ya. Kalau saya dulu
kelahiran generasi. Saya kan bukan generasi milenial gitu. Sekarang kan zamannya milenial. Iya. Antum kayaknya generasi kolonial. Kolonial ya kan gitu. Ngelihat tantangan, apalagi anak kecil sekarang. Cucu saya aja tuh main gadget udah Masya Allah ya kan. Set. Ya, kita ya hilang semua data kadang-kadang. Kalau mereka tuh udah jago banget gitu kan. Ya makanya tantangan seperti ini para duat turun gunung yang bisa. Ya kan yang udah ada di pesantren, yang udah di kampus ya kan. Kan mereka kadang sibuk dengan karya-karya ilmiahnya, dengan jurnal, ya kita butuh juga dengan mereka, ya kan, hasil-hasil karya ini ya. Pokoknya wakuli malu ala makanatikum, kita beramal sesuai dengan porsi kita, kemampuan kita, dan apa yang bisa kita lakukan. Dan nggak mesti jadi ustadz, jadi habib untuk berdakwah. Betul. Ya. Jadi walaupun bukan siapa-siapa, ya dengan kemudian mengajak orang kepada kebaikan, itu hak setiap orang. Oke, Ustaz Subhi. Udah boleh mesen mie ayam nih? Boleh. Nanti kita selesai ini kita makan mie ayam. Ustaz Subhi, terima kasih. Ya, sama-sama, Beb. Semoga dilancarkan semua jalan dakwahnya. Amin. Dan semoga rencananya tadi disegerakan. Amin. Insyaallah. Ya, itu teman-teman Cahaya untuk Indonesia, obrolan kita tentang pemuda tersesat generasi kolonial dan generasi milenial. Jadi intinya setiap orang seharusnya memberikan perannya masing-masing dengan cara-cara yang sekreatif apapun, karena pintu hidayah itu jumlahnya tidak terbatas. Karena itu kita berupaya untuk menjadi penyambung dari pintu hidayah yang sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat dan terima kasih Ustaz Subhi. Sama-sama. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, nyalakan lonceng, nge-share, berkomentar dan nge-like video-video serta channel kita, karena kita akan tayang seminggu 2 kali setiap minggunya. Sekian, saya Husin Ja'far Hadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.